Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar bagaimana menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan hidup penuh semangat di usia emas. Saya, Dr. Rahmat, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua membuka mata terhadap satu kebiasaan yang mungkin terlihat sepele, tapi ternyata bisa membawa bencana kesehatan. Kebiasaan itu adalah cara kita mengonsumsi telur setiap hari. Telur yang dikenal sebagai makanan sehat, penuh protein, bahkan sering disebut makanan super, ternyata bisa berubah jadi racun jika kita salah memadukannya dengan makanan lain. Bapak Ibu pasti banyak yang sudah terbiasa sarapan dengan telur. Ada yang suka telur ceplok, ada yang lebih doyan telur dadar, ada juga yang memilih telur rebus. Semua tampak sederhana, enak, dan sehat. Tapi yang jarang disadari adalah, apa yang kita minum atau makan bersamaan dengan telur itu bisa menentukan apakah tubuh kita mendapat manfaat atau justru kerugian. Saya katakan dengan jujur, ada ribuan lansia yang datang ke klinik saya dengan keluhan mulai dari perut kembung, badan cepat lelah, sampai masalah jantung, dan ketika saya teliti, ternyata semua berawal dari kombinasi makanan yang salah, khususnya dengan telur. Izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien saya. Namanya Pak Sutrisno, usianya 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Orangnya disiplin, hidupnya teratur, tidak merokok, tidak minum alkohol, rajin jalan pagi, bahkan selalu tidur cukup. Tapi beberapa tahun terakhir, beliau sering merasa perutnya penuh, kembung, kadang mual, dan tubuhnya terasa berat. Ia sampai merasa kesulitan bermain dengan cucu-cucunya. Istrinya menangis melihat kondisinya, mengira suaminya terkena penyakit berat. Ketika datang ke saya, beliau berkata dengan suara lemah, "Dok, saya tidak mengerti. Saya makan telur setiap pagi, sudah lebih dari 40 tahun, dulu tidak ada masalah. Kenapa sekarang tubuh saya seperti menolak?" Saya melakukan pemeriksaan lengkap. Mulai dari darah, fungsi hati, ginjal, kolesterol, gula darah, semuanya normal. Bahkan lebih baik dari banyak orang seusianya. Tapi tetap saja ia merasa sakit dan tidak bertenaga. Disinilah saya mulai menelusuri pola makannya lebih dalam. Saya bertanya, "Pak, ceritakan detail sarapan Bapak setiap pagi." Ia menjawab polos, "Ya biasa saja Dok. Saya bangun, salat subuh, lalu bikin telur dadar 2 butir. Saya goreng dengan minyak agak banyak biar gurih. Saya makan dengan gorengan yang istri beli, kadang bakwan, kadang tahu isi. Minumnya teh manis hangat segelas besar. Kadang ditambah kerupuk kalau masih lapar." Di situ saya langsung tahu letak masalahnya. Telur yang sehat itu ternyata setiap pagi dipadukan dengan dua hal yang membuatnya berbahaya, teh manis dan gorengan. Hari ini saya akan fokus dulu membongkar yang pertama, yaitu kombinasi telur dengan teh. Teh mengandung tanin, yaitu zat yang bisa mengikat protein dari telur dan membentuk gumpalan keras. Gumpalan ini tidak bisa dipecah oleh enzim pencernaan, akhirnya membusuk di dalam perut, menimbulkan gas, kembung, bahkan menimbulkan racun. Selain itu, tanin juga mengikat zat besi dari telur, sehingga meskipun makan telur setiap hari, tubuh tetap bisa mengalami anemia karena zat besinya tidak terserap. Itulah sebabnya banyak lansia merasa lemah, pucat, mudah pusing, meski mereka sudah makan makanan bergizi. Fenomena ini nyata saya lihat pada banyak pasien, termasuk Bu Marni, 62 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Semarang. Ia setiap pagi sarapan telur ceplok dengan segelas teh manis. Bertahun-tahun ia melakukannya. Tapi semakin tua, tubuhnya makin sering protes. Ia mengeluh gampang lelah, sering pusing,
dan kulitnya terlihat pucat. Ketika saya cek, hasil laboratorium menunjukkan kadar hemoglobinnya rendah. Ia anemia. Padahal ia rutin makan telur. Setelah saya hentikan kebiasaan minum teh bersamaan dengan telur, lalu saya ganti dengan air putih hangat atau jus buah segar, kondisi tubuhnya membaik dalam hitungan minggu. Wajahnya lebih cerah, tenaganya kembali, bahkan ia bilang bisa kembali aktif ikut pengajian dan senam lansia di kampungnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sama seperti ketika muda. Produksi enzim pencernaan menurun, asam lambung tidak sekuat dulu, fungsi hati dan ginjal berkurang, gerakan usus melambat. Kalau masih muda, tubuh mungkin bisa mentoleransi kombinasi salah seperti telur dengan teh. Tapi di usia lanjut, sistem kita tidak mampu lagi menetralkan racun. Akhirnya racun itu menumpuk, menimbulkan peradangan, mengganggu pembuluh darah, bahkan bisa menjadi pemicu penyakit serius seperti jantung, stroke, dan kanker. Saya sering menggambarkan tubuh lansia seperti pabrik yang mesinnya sudah berusia puluhan tahun. Waktu muda, mesin itu masih kuat, pekerja di dalamnya masih semangat, apa saja bahan yang masuk bisa diolah dengan baik. Tapi sekarang mesin sudah tua, pekerjanya berkurang, sistemnya tidak secanggih dulu. Kalau kita salah memberi bahan, apalagi kombinasi berbahaya, maka mesin itu bisa rusak. Itulah yang terjadi ketika Bapak Ibu memadukan telur dengan teh. Protein dan zat besi yang harusnya jadi bahan bakar sehat, justru berubah jadi sampah yang meracuni tubuh. Pak Sutrisno yang tadi saya ceritakan akhirnya mengikuti saran saya. Ia berhenti mengonsumsi telur bersama teh manis. Saya sarankan ia mengganti minumannya dengan air putih hangat atau jus buah tanpa gula. Saya juga menyarankan ia lebih sering merebus telurnya daripada menggoreng. Hanya dalam 2 minggu, kondisi Pak Sutrisno berubah drastis. Perutnya tidak lagi kembung, energinya kembali, ia bisa jalan kaki lebih jauh, bahkan istrinya mengatakan wajahnya terlihat lebih segar dan ceria. Ia berkata kepada saya, "Dok, saya seperti lahir kembali. Ternyata saya meracuni diri sendiri selama ini." Mendengar itu saya merasa lega, karena sekali lagi saya melihat betapa besar dampak perubahan kecil dalam pola makan. Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa masalah bukan pada telurnya, tapi pada cara kita memadukannya. Telur sendiri adalah makanan luar biasa. Protein lengkap, vitamin, mineral, semuanya ada. Tapi jika salah digabung, manfaatnya hilang, bahkan berubah jadi racun. Karena itu, pesan saya, hindari sarapan telur bersamaan dengan teh, apalagi teh manis. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, cobalah perlahan kurangi. Ganti teh dengan air putih atau jus buah segar. Jangan biarkan kebiasaan kecil merusak kesehatan di usia emas. Setelah saya menjelaskan kepada pasien-pasien saya tentang bahaya mengombinasikan telur dengan teh, banyak yang terkejut. Mereka tidak menyangka kebiasaan sederhana yang sudah dilakukan puluhan tahun bisa begitu merusak tubuh. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah kombinasi berikutnya, yaitu telur dengan gorengan. Kebiasaan ini jauh lebih berbahaya karena bukan hanya mengganggu pencernaan, tapi juga bisa menjadi bom kolesterol jenuh yang setiap hari meledak pelan-pelan di dalam tubuh. Bayangkan, telur yang sudah mengandung lemak sehat, digoreng dengan minyak yang dipakai berulang kali, lalu ditambah gorengan lain seperti bakwan, tahu isi, atau tempe mendoan. Saat minyak goreng dipanaskan berulang kali, ia menghasilkan senyawa berbahaya bernama aldehid dan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Ditambah dengan kolesterol dari telur, jadilah kombinasi yang benar-benar berbahaya, terutama untuk usia lanjut. Saya masih ingat seorang pasien saya, Bu Sulastri, usia 63 tahun. Beliau seorang ibu rumah tangga yang setiap pagi terbiasa membuat telur dadar dengan banyak minyak,
lalu menambahkan beberapa gorengan sebagai lauk. Katanya, "Dok, saya sudah makan begini sejak muda. Rasanya enak dan murah, kenapa harus khawatir?" Awalnya beliau merasa sehat-sehat saja, tapi beberapa tahun terakhir mulai sering merasakan nyeri dada, cepat lelah, dan kakinya mudah bengkak. Ketika saya periksa, ternyata kolesterol jahat, LDL, beliau sangat tinggi, trigliserida naik drastis, dan ada tanda-tanda jantung mulai bekerja lebih berat. Padahal beliau tidak pernah merokok dan jarang sekali minum manis. Setelah ditelusuri, sumber utamanya adalah kebiasaan sarapan telur goreng dengan tambahan gorengan. Setiap hari, tubuhnya diserbu lemak trans dan kolesterol jenuh yang merusak pembuluh darah sedikit demi sedikit. Saya lalu menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada minyak goreng yang digunakan dan kebiasaan menambah gorengan lain. Di usia lanjut, metabolisme lemak sudah tidak sekuat dulu. Hati bekerja lebih lambat, pembuluh darah lebih kaku, sehingga penumpukan lemak lebih cepat terjadi. Telur yang digoreng dengan minyak berulang kali ibarat bom waktu bagi pembuluh darah. Setelah memahami hal itu, Bu Sulastri akhirnya berani mengubah kebiasaan. Saya sarankan beliau mengganti telur dadar berminyak dengan telur rebus atau telur orak-arik tanpa minyak berlebih, lalu dipadukan dengan sayur kukus seperti brokoli atau wortel. Hasilnya mengejutkan. Dalam waktu 3 bulan kadar kolesterolnya turun signifikan, napasnya lebih lega, dan beliau kembali bersemangat mengurus cucu-cucunya. Setelah kita membahas telur dengan teh dan telur dengan gorengan, sekarang saya akan melanjutkan ke kombinasi berikutnya yang ternyata jauh lebih sering dilakukan, yaitu telur dengan nasi putih dalam porsi berlebihan. Bagi banyak orang Indonesia, nasi dan telur adalah menu favorit sepanjang masa, murah, praktis, dan mengenyangkan. Namun, siapa sangka kalau kombinasi ini bisa menjadi pemicu masalah metabolik serius pada usia lanjut? Kenapa begitu? Telur memang mengandung protein lengkap, tapi ketika dikombinasikan dengan nasi putih dalam jumlah besar, lonjakan gula darah yang terjadi akan jauh lebih tinggi. Nasi putih mengandung karbohidrat sederhana yang cepat berubah menjadi glukosa dalam tubuh. Saat dikonsumsi bersama telur goreng atau telur dadar, tubuh akan menerima beban ganda, lonjakan gula darah dari nasi dan beban lemak dari telur. Akibatnya pankreas harus bekerja keras memproduksi insulin, sementara pembuluh darah menerima tekanan dari lemak jenuh. Saya pernah menangani seorang bapak bernama Pak Hadi, usia 67 tahun, seorang pensiunan buruh pelabuhan. Beliau datang ke klinik dengan keluhan cepat haus, sering buang air kecil, dan berat badan turun drastis. Setelah diperiksa, kadar gula darah puasa beliau mencapai lebih dari 200 mg/dl. Padahal beliau merasa pola makannya sederhana, hanya nasi putih dan telur goreng setiap pagi, kadang ditambah kecap manis. Bagi beliau, itu menu hemat yang bisa dimakan setiap hari tanpa bosan. Saya jelaskan kepada Pak Hadi bahwa kebiasaan ini ibarat menumpuk bahan bakar terlalu banyak di dalam tubuh. Nasi putih yang dimakan berlebih meledakkan gula darah, sedangkan telur goreng menambah beban lemak dan kolesterol. Kombinasi ini membuat sel-sel tubuh semakin resisten terhadap insulin. Inilah awal mula diabetes tipe 2 yang semakin banyak diderita para lansia Indonesia. Apa yang saya lakukan? Saya tidak melarang beliau makan telur. Saya hanya mengajarkan cara memadukannya dengan benar. Nasi putih diganti sebagian dengan nasi merah atau nasi jagung yang lebih berserat, telurnya direbus, lalu dipadukan dengan sayuran hijau dan sedikit tahu kukus. Hasilnya, dalam 3 bulan kadar gula darah Pak Hadi turun mendekati normal, energinya kembali, dan beliau bisa ikut senam lansia tanpa cepat lelah. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, telur bukan musuh, nasi juga bukan musuh, tapi ketika keduanya dikombinasikan tanpa kendali, apalagi dengan tambahan gorengan atau kecap manis berlebihan, tubuh lansia akan menerima beban yang terlalu berat. Banyak orang mengira bahwa sarapan telur dengan segelas susu adalah kombinasi sempurna. Alasannya sederhana, telur sumber protein, susu sumber kalsium.
Apalagi kalau diminum bersama kopi hangat, katanya bisa bikin semangat beraktivitas. Tetapi dari pengalaman saya menangani ribuan pasien lansia, justru kombinasi telur dengan susu, apalagi ditambah kopi, seringkali menjadi pemicu masalah serius yang tidak disadari. Saya masih ingat dengan seorang ibu bernama Bu Ratna, usianya 70 tahun. Beliau seorang pensiunan guru TK yang terkenal ceria dan aktif. Setiap pagi selama bertahun-tahun, Bu Ratna punya kebiasaan sarapan telur orak-arik dengan segelas susu kental manis, lalu minum kopi hitam supaya lebih bersemangat. Beliau merasa itu kombinasi paling lengkap. Ada protein, ada kalsium, dan ada booster tenaga. Namun, sejak usia 65 tahun, keluhan aneh mulai muncul. Badannya sering kaku, sendi-sendi terasa nyeri, perut sering kembung, dan jantungnya kadang berdebar tiba-tiba. Ketika beliau datang ke klinik saya, hasil pemeriksaan awal menunjukkan kadar kalsium dalam darahnya tidak stabil, ada tanda-tanda pengeroposan tulang, dan fungsi ginjalnya mulai menurun. Saya tanyakan secara detail tentang pola makan sehari-hari, dan ternyata rahasia terbesar ada pada kebiasaan sarapan tadi. Kombinasi telur, susu, dan kopi yang tampaknya sehat justru membuat tubuh beliau kebanjiran zat-zat yang saling bertabrakan. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas satu persatu. Telur mengandung protein tinggi, susu juga kaya protein dan kalsium. Tetapi ketika keduanya dikonsumsi bersamaan, terjadi persaingan dalam proses pencernaan. Enzim pencerna protein di lambung dan usus harus bekerja ekstra untuk memecah dua sumber protein sekaligus. Pada lansia yang enzimnya sudah menurun, protein dari telur dan susu malah bisa menggumpal menjadi massa yang sulit dicerna. Akibatnya, perut terasa penuh, kembung, bahkan kadang diare. Belum berhenti di situ. Susu yang sering diminum para lansia di Indonesia umumnya bukan susu murni, melainkan susu kental manis atau susu bubuk dengan tambahan gula tinggi. Gula ini ketika bercampur dengan protein telur memicu reaksi glikasi yang merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan. Proses ini juga melemahkan elastisitas pembuluh darah, membuat risiko hipertensi dan penyakit jantung semakin besar. Kemudian kita masuk ke kopi. Banyak lansia mengira kopi aman-aman saja, bahkan bisa membantu pencernaan. Padahal, kafein dalam kopi dapat mengikat kalsium dari susu dan mengganggu penyerapan mineral penting. Akibatnya, bukannya tulang makin kuat, justru kalsium lebih banyak terbuang lewat urin. Ini yang menjelaskan kenapa banyak pasien saya yang rajin minum susu setiap hari, tapi tetap mengalami osteoporosis. Saya pernah menangani kasus seorang bapak bernama Pak Herman, usia 72 tahun, mantan pegawai ban. Beliau punya kebiasaan unik. Setiap pagi makan telur ceplok setengah matang dengan segelas kopi susu manis. Rasanya katanya luar biasa nikmat dan membuatnya bersemangat bekerja. Namun setelah pensiun, kondisi kesehatannya menurun drastis. Beliau sering mengeluh nyeri dada, keringat dingin, dan kadang bergetar tanpa sebab. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kolesterolnya sangat tinggi, asam urat melonjak, dan ada tanda-tanda gangguan irama jantung. Setelah saya evaluasi pola makan sehari-hari, jelas sekali bahwa kombinasi telur, gula, susu, dan kopi adalah bom waktu yang setiap hari meledak pelan-pelan di tubuhnya. Lemak dari telur goreng bercampur dengan gula susu, kemudian kafein kopi memperberat kerja jantung. Tidak heran beliau mengalami gangguan irama jantung. Setelah saya minta beliau menghentikan kebiasaan itu dan mengganti sarapan dengan telur rebus ditambah sayur bayam serta minum air putih hangat, kondisinya berangsur membaik. Dalam 6 bulan, kolesterolnya turun signifikan dan irama jantungnya lebih stabil. Bapak Ibu, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah kombinasi makanan yang tampaknya sehat bisa berubah jadi jebakan mematikan ketika salah cara. Telur memang makanan bergizi tinggi, susu juga baik untuk tulang, kopi dalam jumlah wajar bisa memberi energi. Tapi bila digabungkan tanpa memperhatikan kondisi tubuh lansia,
efeknya bisa berbalik merusak. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun. Mesin ini tidak bisa lagi menerima beban berat sekaligus. Kalau dipaksa mengolah protein dari telur dan susu bersamaan, ditambah kafein yang merangsang, maka organ-organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung akan cepat rusak. Ada satu hal lagi yang jarang disadari. Banyak lansia yang rutin minum obat setiap pagi, misalnya obat darah tinggi, diabetes, atau pengencer darah. Tahukah Anda bahwa kombinasi telur, susu, dan kopi bisa mengganggu penyerapan obat tersebut? Protein dan kalsium dalam susu bisa mengikat zat aktif obat sehingga tidak terserap optimal, sedangkan kafein kopi bisa mempercepat metabolisme obat di hati. Akibatnya, efektivitas obat menurun dan penyakit menjadi sulit dikendalikan. Itulah sebabnya, ketika saya menangani pasien lansia, saya selalu menekankan bukan hanya apa yang dimakan, tetapi juga kapan dan bagaimana cara mengombinasikannya. Telur bisa sangat bermanfaat bila dimakan dengan pasangan yang tepat. Misalnya telur rebus dipadukan dengan sayur hijau, atau telur orak-arik dengan sedikit minyak zaitun ditambah buah segar. Tapi begitu ditambah susu kental manis atau kopi kental setiap hari, manfaatnya bisa berubah menjadi racun. Banyak lansia mengira mie instan itu praktis, murah, dan cukup mengenyangkan, apalagi kalau ditambah telur sebagai lauk. Pola ini sangat lazim ditemukan di rumah-rumah Indonesia, terutama untuk sarapan atau makan malam cepat. Tetapi dari pengalaman saya menangani pasien lansia, kombinasi telur dengan mie instan adalah salah satu yang paling berbahaya dan sering menjadi penyebab utama gangguan pencernaan, kolesterol tinggi, hipertensi, bahkan gagal ginjal ringan pada usia lanjut. Saya masih ingat kasus Pak Bambang, 68 tahun, pensiunan pegawai negeri. Setiap pagi beliau sarapan mie instan dengan telur ceplok setengah matang. Katanya, "Dok, ini cepat, mudah, dan sudah kebiasaan sejak muda." Selama bertahun-tahun, ia merasa baik-baik saja, tapi beberapa tahun terakhir mulai sering merasakan perut kembung, mual, pusing mendadak, bahkan sesak nafas ringan. Ketika diperiksa, tekanan darahnya meningkat, kolesterol tinggi, dan ginjal menunjukkan tanda stres ringan akibat penumpukan garam dan lemak. Apa penyebabnya? Mie instan mengandung karbohidrat olahan tinggi dan kadar natrium yang sangat tinggi. Saat dikonsumsi bersama telur, yang mengandung lemak dan protein tinggi, tubuh lansia menerima beban ganda. Pencernaan harus bekerja ekstra keras untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat sekaligus, sementara hati dan ginjal bekerja menetralkan natrium berlebih dari bumbu mie instan. Akumulasi ini membuat organ vital mudah lelah dan menimbulkan peradangan kronis. Selain itu, minyak yang digunakan dalam proses penggorengan mie instan atau telur goreng dapat menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini menyerang dinding pembuluh darah dan organ dalam. Jika kebiasaan ini dilakukan rutin, terutama di usia 60 ke atas, risiko aterosklerosis, hipertensi, dan penyakit jantung meningkat drastis. Ini yang sering membuat lansia tiba-tiba mengalami serangan jantung atau stroke, padahal mereka terlihat sehat sehari-hari. Saya pernah menanyakan kepada Pak Bambang, apakah Bapak menambahkan sayuran atau buah saat sarapan mie instan? Ia menjawab, "Tidak, Dok, biasanya hanya mie, telur, dan kadang kerupuk." Dari jawaban itu saya langsung tahu masalahnya semakin parah. Tanpa serat dari sayuran, proses pencernaan semakin lambat, racun menumpuk lebih cepat, dan kadar gula serta kolesterol melonjak lebih tinggi. Saya pun mengganti pola makannya secara bertahap. Mie instan beliau dikurangi secara perlahan, telur diganti dengan telur rebus atau dikukus, dan ditambahkan sayur hijau seperti bayam, wortel, atau brokoli. Dalam beberapa bulan, kondisi tubuh Pak Bambang membaik. Perut tidak lagi kembung, tekanan darah lebih stabil, kolesterol menurun, dan energi kembali. Ia bahkan bisa berjalan jauh tanpa cepat lelah. Kasus Pak Bambang ini bukan satu-satunya. Saya melihat ribuan lansia di seluruh Indonesia melakukan kombinasi yang sama.
Mereka merasa nyaman karena praktis dan murah, tapi secara biologis tubuh mereka menjerit setiap hari. Akibatnya, muncul keluhan seperti cepat lelah, nyeri sendi, gangguan pencernaan, sakit kepala, hingga penyakit serius yang baru muncul bertahun-tahun kemudian. Selain itu, kandungan natrium yang tinggi dari bumbu mie instan dapat memicu retensi cairan, meningkatkan tekanan darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras. Bila dikombinasikan dengan protein dan lemak dari telur goreng, jantung lansia harus memompa lebih kuat, risiko gagal jantung ringan pun meningkat. Bayangkan ini terjadi setiap pagi selama bertahun-tahun, tubuh lansia tidak punya kesempatan untuk pulih sepenuhnya. Tidak hanya jantung dan ginjal, kombinasi ini juga memengaruhi liver. Hati harus memproses lemak jenuh dari telur goreng dan minyak mie instan. Lama-lama enzim hati menurun kemampuannya, kolesterol dan trigliserida menumpuk di dalam darah, pembuluh darah mengeras, dan risiko penyakit metabolik meningkat. Saya selalu menekankan kepada pasien lansia, jangan pernah anggap remeh kebiasaan kecil sehari-hari. Mie instan dan telur mungkin tampak nikmat, tapi bagi tubuh lansia, ini seperti bom waktu yang setiap hari menumpuk racun. Solusinya sederhana. Kurangi atau hentikan konsumsi mie instan, pilih telur rebus atau dikukus, dan selalu sertakan sayur segar. Jika ingin tetap kenyang, bisa ditambahkan nasi merah atau ubi rebus sebagai pengganti karbohidrat olahan. Telur itu luar biasa, tetapi manfaatnya hanya maksimal jika dikombinasikan dengan makanan yang tepat. Teh, gorengan, nasi putih berlebihan, susu kental manis, kopi, mie instan, semua ini bisa mengubah telur dari makanan super menjadi racun perlahan. Yang penting adalah memahami tubuh lansia, kondisi pencernaan, metabolisme, dan kemampuan organ dalam memproses makanan. Dengan perubahan kecil dalam pola makan, banyak lansia yang awalnya sering sakit kini bisa kembali bugar, energik, dan bebas dari keluhan. Mereka bisa bermain dengan cucu, berjalan jauh, dan menjalani hidup dengan semangat tanpa takut menimbulkan masalah kesehatan baru. Telur tetap bisa menjadi teman sehat, asal dipilih cara makan yang benar dan pasangan makanan yang tepat.